Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa Fauzan yang akan membahas dan menjelaskan tentang PLSQL Oracle. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kursor implisit, kursor eksplisit dan juga package pada PLSQL Oracle. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan soal tugas nomor 3 pada ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bu Umni. Beliau adalah dosen saya pada matkul PLSQL. Perintah dari tugas soal nomor 3 ini adalah menjelaskan trigger dari studi kasus yang sudah diberikan di kelas. Jadi sebelum kita ke studi kasusnya, saya akan menjelaskan pengertian dari trigger. Trigger adalah blok PLSQL yang disimpan dalam tabel database dan akan aktif jika sebuah event atau DML terjadi pada tabel tersebut. Trigger terjadi ketika ada eksekusi insert, delete, update pada tabel yang dimaksud. Waktu eksekusi trigger yang mungkin terdiri dari dua, yaitu before dan after. Nah, pada video kali ini, penjelasan kali ini kita tidak perlu mengaktifkan server output, karena kali ini trigger tidak akan menampilkan apapun menggunakan dbms_output.put_line. Maka dari itu kita langsung ke studi kasusnya. Nah, pada studi kasus kali ini kita akan membuat tiga tabel dengan nama tabel produk, tabel transaksi, dan juga tabel produk log. Yang pertama kita akan membuat tabel dengan nama tabel produk, yang dimana di dalam tabel produk terdapat ID produk dengan tipe data integer, lalu dia dijadikan primary key di dalam tabel produk. Lalu ada nama produk dengan tipe data varchar 2 panjangnya 255, dan ada harga dan juga stok produk dengan tipe data masing-masing integer. Lalu kita buat aja tabelnya, tabel dengan nama tabel produk created. Lalu kita menambahkan dua data saja cukup. Kita menambahkan dua data yang dimana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menambahkan data pada sebuah tabel, yaitu menggunakan insert into nama tabel produk, values. Nah, di dalam kurung ini harus sesuai dengan tipe data yang ada di atas. Misal 1 menggunakan integer, Indomie menggunakan varchar 2, 3000 dan 300 menggunakan integer. Terus kita jalankan, ya kita tambah sesuai ya dua data yang sudah kita masukkan. Nah, untuk memastikannya lagi, kita menggunakan select from nama tabel product. Nah, kedua data tersebut sudah dimasukkan ke dalam tabel produk. Selanjutnya, kita akan membuat sequence dan juga trigger dengan waktu eksekusi before pada tabel produk. Kita membuat sequence dengan nama tabel produk sequence. Nah, yang belum tahu sequence itu apa? Sequence itu digunakan untuk memberikan nilai unik atau nilai primary key ke dalam kolom secara otomatis. Kita buat dulu. Lalu trigger dengan nama tabel produk insert ini akan berjalan sebelum kita melakukan penambahan baris atau penambahan nilai pada tabel produk.
yang dimana sebelum kita melakukan penambahan pada tabel produk, maka sequence dengan nama tabel produk sequence akan memberikan nilai primary key-nya dan menyimpannya di ID produk. Jadi bisa dikatakan ketika kita ingin menambahkan baris pada tabel produk, maka sequence dengan nama tabel produk sequence akan memberikan nilai primary key-nya ke dalam kolom ID produk, disimpan ke dalam kolom ID produk. Dan ketika kita ingin menambahkannya lagi, next file ini akan mendapatkan nilai berikutnya dari sequence dengan nama table product sequence dan menyimpannya ke dalam kolom ID produk, yang dimana new ini adalah referensi ke baris yang sedang dimasukkan atau dimodifikasi. Lalu from dual, lalu kita blok terus run statement. Nah, trigger dengan nama table product on insert compile. Setelah itu kita membuat table yang kedua, yaitu table transaksi. Nah, pada table dengan nama table transaksi terdapat ID transaksi dan juga dijadikan primary key pada table transaksi. Lalu ada juga ID produk, jumlah, dan juga total dengan masing-masing tipe data yaitu integer. ID transaksi juga menggunakan tipe data integer. Lalu ada tanggal dengan tipe data date. Lalu di sini ada konfigurasi, yang dimana setiap kita memasukkan nilai atau memberikan nilai pada ID produk di tabel transaksi itu harus sesuai dengan nilai yang sudah ada pada kolom ID produk di tabel produk, seperti itu. Oke, kita langsung buat tabel transaksinya lagi. Bukan lagi. Kita membuat tabel dengan tabel transaksi dengan nama tabel transaksi. Oke, sudah terbuat. Maka kita akan melakukan hal yang sama pada tabel produk, yaitu membuat sequence dan juga trigger dengan waktu eksekusi before. Kita membuat sequence dengan nama sequence tabel transaksi sequence dan membuat trigger dengan nama table transaksi on insert. Trigger akan berjalan sebelum memasukkan baris ke dalam tabel transaksi. Dan ketika kita ingin menambahkan baris kepada tabel transaksi, maka sequence dengan nama tabel transaksi sequence akan memberikan dan menyimpan nilai primary key-nya di dalam ID transaksi. Lalu ketika ingin menambahkan baris lagi, maka next file akan mendapatkan nilai berikutnya dari sequence table transaksi sequence dan menyimpannya di dalam ID transaksi, seperti penjelasan yang di atas. Lalu kita blok dan run. Trigger dengan nama table transaksi on insert compile. Lalu kita lanjut ke table yang ketiga, yaitu create table product log. Nah, pada table product log terdapat ID log dengan tipe data integer dan dia dijadikan primary key. Lalu keterangan dengan tipe data varchar 2, panjangnya 255. Lalu ada waktu dengan tipe data date dan nama produk menggunakan tipe data varchar 2 dengan panjang 255. Lalu ada harga dan juga stok produk menggunakan tipe data integer. Kita langsung buat aja nih. Table dengan nama table product log created. Maka hal yang sama kita lakukan pada table yang pertama dan table yang kedua, dimana kita membuat sequence dan juga trigger yang mempunyai waktu eksekusinya menggunakan before. Kita membuat sequence dengan table product log sequence dan juga membuat trigger
menjalankan trigger dengan nama trigger table product log on insert. Lalu selanjutnya, setelah kita membuat sequence dan juga trigger dengan waktu eksekusi before pada setiap table, maka setiap ID produk, setiap ID pada masing-masing table, yaitu ID produk pada table produk, ID transaksi pada table transaksi, dan juga ID log pada table produk log, akan mendapatkan nilai primary key sebelum kita akan mendapatkan dan menyimpan nilai primary key sebelum kita membuat atau menambahkan baris baru ke dalam tiga table tersebut, seperti itu. Lalu setelah itu kita membuat 3 fitur, yaitu ada fitur tambah data, habis itu ada fitur ubah atau edit data, dan juga hapus data. Nah, kita akan selanjutnya kita akan membuat fitur tambah data, ubah atau edit data, dan juga hapus data. Saya menyebutnya fitur. Kita akan membuat 3 fitur ini pada table produk. Yang pertama, fitur tambah data. Nah, trigger dengan nama trigger produk log data baru akan berjalan ketika telah memasukkan baris baru pada table produk. Dan setelah kita menambahkan baris baru pada table produk, maka pada table produk log akan ditambah datanya dengan data seperti pada kolom keterangan, yaitu tambah data waktu menggunakan sindet. Nah, sindet ini fungsinya itu dia akan menampilkan tanggal dan waktu yang sama pada kita di saat kita menjalankan triggernya. Misal ini kan tanggal 11 bulan Januari 2024, maka dia akan menampilkan itu. Lalu new nama produk, new harga, dan juga new stok produk ini. New ini gunanya untuk mengambil nilai baru pada kolom nama produk, harga, dan juga stok produk sama dengan baris yang baru saja ditambah di table produk. Jadi kesimpulannya itu, di saat kita sudah menambahkan nilai atau baris pada table produk, maka pada table produk log akan menambahkan baris seperti yang ada di sini, yaitu tambah data pada kolom keterangan, lalu sindet pada kolom waktu. New nama data akan mengambil nilai baru pada kolom nama produk, yang dimana nilainya nih sama dengan baris yang baru saja ditambahkan pada table produk. Begitu juga dengan harga dan stok produk. Maka kita jalankan triggernya, trigger dengan nama trigger produk log data baru, compile. Lalu kita lanjut membuat fitur ubah atau edit pada table produk. Trigger dengan nama trigger produk log data ubah akan berjalan setelah kita mengupdate
baris atau nilai pada tabel produk. Dan setelah kita mengupdate atau mengubah nilai atau baris pada tabel produk, maka pada tabel produk log akan melakukan penambahan baris seperti dengan tambah data. Namun yang berbeda adalah di sini keterangannya adalah ubah data, lalu waktunya sama menggunakan sindet, dan new nama produk, new harga, dan new stok produk itu akan menyesuaikan dengan nilai atau baris yang baru saja diubah pada tabel produk. Jadi simpelnya setelah setelah kita mengubah atau mengedit nilai atau baris pada tabel produk, maka tabel produk log akan menambahkan baris, yaitu pada kolom keterangan itu ubah data, waktu itu menggunakan sindet, dan pada kolom nama produk, harga, dan stok produk, new ini akan mengambil nilai baru, atau bisa dibilang 3 kolom ini akan menyesuaikan informasi baru yang ada di saat kita telah mengubah nilai atau baris pada tabel produk ini gitu. Lalu yang ketiga ada hapus data. Nah, selanjutnya ada fitur hapus data dengan nama trigger, yaitu trigger produk log data hapus. Dia akan berjalan ketika kita telah menghapus nilai atau baris pada tabel produk. Jadi setelah kita menghapus nilai atau baris pada tabel produk, maka tabel produk log akan menambahkan data berupa pada kolom keterangan, yaitu hapus data, lalu pada kolom waktu yaitu sindet. Tadi sudah dijelaskan sindet itu akan menampilkan apa. Lalu nama produk, harga, dan stok produk menggunakan alt. Karena apa? Karena yang kita hapus adalah nilai lama yang sebelumnya ada pada tabel produk, seperti itu. Lalu kita jalankan trigger dengan nama trigger produk log data hapus compile. Jadi kita sudah membuat 3 fitur pada tabel produk, yang dimana pada tambah data ini di saat kita menambahkan baris pada tabel produk, maka di tabel produk log ini istilahnya akan mencatat aktivitas penambahan produk ini. Jadi nilai yang keluar, baris yang keluar ini sesuai dengan apa yang baru ditambahkan pada tabel produk. Begitu pula dengan update, tabel produk ini akan mencatat apabila di dalam tabel produk ini melakukan perubahan gitu. Jadi setelah melakukan perubahan, tabel produk log akan menambahkan baris sesuai dengan apa yang diubah, informasi barunya itu sesuai dengan apa yang baru saja diubah pada baris tabel produk. Sedangkan untuk yang hapus, jadi setelah kita menghapus tabel produk, maka yang dihapus adalah pada 3 kolom ini, yang dihapus adalah nilai lama yang ada pada tabel produk gitu. Setelah itu kita akan membuat 3 fitur lagi. Yang ini kan untuk tabel produk, yang sekarang ini untuk tabel transaksi.
sekarang kita akan membuat fitur tambah data pada tabel transaksi. Sini saya sudah menyiapkan. Nah, trigger dengan nama trigger transaksi data baru. Nah, TR ini singkatan dari transaksi, akan berjalan setelah kita melakukan penambahan data atau penambahan nilai pada tabel transaksi. Jadi ketika kita sudah menambahkan baris atau nilai pada tabel transaksi, maka tabel produk akan melakukan update, yang dimana update-nya itu seperti ini. Jadi stok produk akan berkurang dengan permintaan si konsumen, jumlah permintaan yang diinginkan konsumen. Jadi misal stok produk teh kotak nih, misal tadi berapa? 100. Dan jika jumlah permintaan konsumen terhadap produk teh kotak itu 50, maka stok produk akan dikurang 50. Nah, ini adalah statement yang digunakan untuk membatasi operasi update dan hanya mempengaruhi tabel produk dengan ID produk yang sama di saat kita memasukkan ID produk di tabel transaksi. Seperti itu. Maka kita jalankan trigger dengan nama trigger transaksi data, baru compile. Lalu selanjutnya kita membuat fitur ubah atau edit pada tabel transaksi. Trigger dengan nama trigger transaksi data ubah akan berjalan setelah melakukan update pada tabel transaksi. Maka setelah melakukan update pada tabel transaksi, tabel produk pun akan melakukan update, yang dimana update-nya itu stok produk sama dengan dalam kurung stok produk ditambah old jumlah. Nah, karena melakukan perubahan pada permintaan jumlah permintaan, misal si konsumen ini ingin mengubah jumlah permintaannya, maka stok produk akan ditambah dengan old jumlah, yaitu jumlah permintaan yang ada pada di fitur tambah data. Tadi kan 50, maka stok produk akan kembali menjadi 100, dan perubahannya tuh permintaannya itu akan berbeda. Jadi kondisinya jika konsumen memiliki uang lebih atau uang yang kurang, maka sesuai keinginan konsumen ingin mengubah jumlah permintaannya itu berapa. Misalkan 30, maka setelah stok produk kembali menjadi 100, akan dikurang dengan jumlah permintaan konsumen yang baru, lalu menggunakan statement ini. Oke. Trigger dengan nama trigger transaksi data ubah compile. Lalu yang terakhir kita membuat fitur hapus pada transaksi pada tabel transaksi. Trigger dengan nama trigger transaksi data hapus akan berjalan ketika sudah menghapus baris pada tabel transaksi. Jadi setelah menghapus baris pada tabel transaksi, tabel akan melakukan update lagi, yang dimana stok produk akan ditambah dengan old jumlah. Jadi tadi kan si konsumen ini pada tambah produk ini melakukan jumlah permintaannya 50, lalu dia mengubah menjadi 30. Nah, ketika kita ingin menghapus permintaan atau transaksi pada konsumen tersebut, maka stok akan kembali seperti awal, yaitu dengan rumus stok produk ditambah dengan old jumlah. Old jumlah ini diambil dari new jumlah
pada fitur ubah ataupun edit. Maka ketika melakukan penghapusan pada baris tabel transaksi di tabel produk, stoknya akan kembali seperti semula. Seperti itu. Kita jalankan. Nah, semua fitur sudah kita jalankan dan juga semua sequence sudah kita masukkan ke dalam semua tabel. Kita refresh dulu. Nah, kita cara melihat tabel yang telah kita buat itu ke dalam sini ya. Tables, lalu paling bawah. Nah, tabel produk. Lalu ketika kita ingin menambahkan data pada tabel produk, kita ke data. Oh ya, ini udah di data ya. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan di awal tadi, yaitu Indomie dan teh kotak. Sekarang kita akan menggunakan fitur tambah data pada tabel produk. Itu kita menggunakan insert row, lalu kita masukkan ID-nya 3. Kita masukkan misal di sini susu dan kau, jangan ini ya, susu deh, susu. Kan belum ada susu. Susu biasanya harganya 5.000 dengan stok 200 misal. Nah, lalu kita tambahkan, kita blok dulu, lalu kita pencet commit change. Bentar. Nah, data sudah ditambahkan pada tabel produk, maka di tabel produk log akan tercatat tambah data. Nah, waktunya nih sama di saat kita menjalankan trigger tersebut. Sini tanggal 11 Januari 2024 sama ya. Nah, datanya juga data yang baru saja kita masukkan pada tabel produk, ya kan, susu harganya 5.000 dan juga 200. Lalu kita akan menggunakan fitur ubah. Kita akan mengubah stok produk pada harga dan juga stok produk pada data teh kotak. Misal teh kotak harganya naik kan, jadi 5.000 juga. Lalu stoknya ini karena mahal dikurang jadi 75. Kita blok dulu, lalu commit. Nah, maka ketika kita mengedit di tabel produk, pada tabel produk log, sebentar, coba kita lihat dulu pada tabel. Oh, pantas. Sorry. Di sini ada kesalahan di mana kita lupa menjalankan ini fiturnya ya. Nah, trigger dengan nama trigger produk log data ubah compile. Oke, tadi saya bingung kenapa tidak ada penambahan baru pada tabel produk log. Oke, refresh. Jadi kita ubah lagi, misal 80 dengan harganya 4.500 deh. Nah, baru nih pada tabel produk log akan menambahkan data, yaitu ubah data. Yang diubah adalah teh kotak kan tadi harganya 4.500 dan juga 80. Sorry, ada kesalahan tadi. Nah, setelah fitur ubah kita gunakan, lalu kita gunakan fitur hapus.
kita pengen hapus apa nih. Misal kita pengen hapus Indomie, kita pencet ini aja blok ujungnya nih, lalu kita pencet X merah ini, delete select row. Nah, habis itu commit. Nah, maka pada table produk log akan tercatat hapus data yang tadi dihapus adalah Indomie 3000 dan juga harganya 3000 dan juga stok produk. Fitur yang kita gunakan pada table produk sudah kita gunakan semua. Sekarang adalah menggunakan fitur pada table transaksi. Tapi sebelum itu kita harus ingat dulu nih ID produknya. Cuma ada 2 dan 3 ya, sama harganya 4.500 dan juga 5.000. Oke, coba kita melakukan penambahan. Oh iya, sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa dari ketiga tabel ini hanya 2 tabel saja yang kita insert, kita masukkan data, yaitu tabel produk dan juga tabel transaksi. Karena kegunaan tabel produk log ini hanya untuk mencatat saja, mencatat aktivitas pada tabel produk, seperti itu. Maka kita akan memasukkan atau menginsert baris baru pada tabel transaksi. Nah, tadi yang ada pada ID produk tuh di tabel produk hanya 2 dan 3. Misal kita ingin membeli produk di dengan ID produk 3. Itu tadi kan susu ya. Jumlahnya kita ingin ambil berapa? 30 deh. Lalu totalnya berarti 30 kali 5, 5.000. Terus 50.000 dengan tanggal yang sama ya sekarang. Nah, kita blok, lalu kita commit. Nah, maka yang terjadi pada tabel produk, stok produk akan berkurang, sama seperti rumus yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika setelah menambahkan baris pada tabel transaksi, stok produk akan berkurang. Dan karena tabel produk terjadi perubahan, terjadi update, maka pada tabel produk log juga akan memberikan catatan ubah data pada tabel produk, yang dimana stok produknya berkurang menjadi 170. Lalu kita gunakan fitur edit. Misalnya kita pengen ini deh, ubah jumlahnya menjadi enggak jadi deh. Misalnya kita tambah lagi deh buat yang ID produk yang kedua. Lalu kita ambil 50. Ini 50 kali 4.500. Kita kecil-kecil aja deh. Ambil berapa ya? 4. Berarti di sini 18.000. Tanggalnya sama. Nah, kita blok, kita commit. Nah, yang terjadi sama ya. Stok produk akan berkurang dan akan tabel produk log akan mencatat karena tabel produk akan melakukan update. Nah, lalu kita akan menggunakan fitur ubah pada transaksi, yang dimana kita akan mengubah jumlah pada permintaannya yaitu 5. Lalu pada permintaan ini kita jadikan 50. Ini 250.
ini 22.500. Nah, sudah diedit, maka pada tabel produk berubah ya, yang tadinya 170 jadi 150 karena permintaannya berubah. Begitu juga dengan teh kotak yang tadinya mintanya 4 jadi 75 jadi 5, maka stok produk berkurang 1. Maka di tabel produk akan tercatat ada 2 baris yang stoknya berubah. Nah, setelah kita menggunakan fitur ubah pada tabel transaksi, kita akan menggunakan fitur hapus. Cara hapusnya gimana? Kita hapus yang satu-satu dulu deh. Nih, kita hapus. Lalu ini juga kita hapus. Nah, ketika dihapus, maka ketika dihapus sorry kok nilainya nggak balik. Maka ketika dihapus nilainya akan kok ini nilainya nggak berubah stoknya. Jadi seperti gini. Jadi ketika kita menghapus tabel transaksi, menghapus baris pada tabel transaksi, stoknya tidak akan kembali seperti awal, tapi stoknya tetap akan berkurang. Dia hanya menghapus baris pada tabel transaksinya saja, tetapi pada tabel produk tidak akan kembali seperti awal karena sudah terjadi transaksi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu sih penjelasannya. Sorry tadi ada keliruan. Kirain saya ketika kita menghapus baris pada tabel transaksi, maka stok akan kembali seperti awal. Ternyata dia hanya menghapus tabel pada transaksinya saja, tetapi tidak mengembalikan nilai stok seperti awal karena sudah terjadinya transaksi itu. Oke, segitu saja dari penjelasan saya. Maaf apabila ada beberapa keliruan tadi, seperti pada fitur ubah di tabel produk, ternyata saya belum menjalankan triggernya, dan juga keliruan dari pengertian fitur hapus pada tabel transaksi. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari penjelasan trigger dari studi kasus ini. Jika ada sesuatu yang kurang dimengerti bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.